Corriere dello Sport melaporkan bahwa setelah mencatatkan kesuksesan di Olimpico melawan Roma, laga berikutnya adalah melawan Salernitana yang akan dimainkan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Ada keyakinan akan kesembuhan Fratesi pasca cedera rectus femoris di paha kanannya. Namun sedikit kekhawatiran bagi Acerbi yang terpaksa absen karena mengalami kekakuan pada betis kaki kanannya di area yang sama dengan cedera yang membuatnya absen lebih dari sebulan di awal musim. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah babak pertama yang mengecewakan, Inter kembali menjadi Inter dan membalikkan Roma di babak kedua. Intervensi Simone Inzaghi di babak pertama juga menentukan. Pelatih Nerazzurri yang berada di tribun penonton karena didiskualifikasi menyampaikan pesan yang jelas kepada tim melalui stafnya. Yang kelima, teriak Inzaghi di koridor atas galeri pers di Olimpico. Pelatih sangat bersemangat, dan kami para staf menjadi penghubung melalui panggilan telepon, namun para pemain juga tahu apa yang salah. Jadi seluruh lini tengah segera menaikkan level mereka. Ini adalah grup yang jika dirangsang, terutama dalam latihan akan memberikan jawaban yang luar biasa, kata Faris. Corriere dello Sport mendefinisikan laga Roma versus Inter adalah pertandingan yang indah dan tidak sempurna. Namun, pada akhirnya, hasil yang paling bisa ditebak pun datang, yakni kesuksesan Nerazzurri yang kini unggul +7 dari Juventus. Simone Inzaghi sudah bisa mulai memikirkan Atletico, sedangkan bagi De Rossi hukumannya berat mengingat performanya. Perbedaan antara tim yang hebat dan tim yang bagus terletak pada strukturnya, kemudian pada individunya. Pada babak kedua, Thuram berwibawa dan dominan, membuat malam kelabu Lautaro luput dari perhatian. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Marcus Thuram tetap menjadi penentu meski tanpa menyentuh bola untuk mencetak gol. Tekanan yang dia berikan kepada pemain Roma begitu besar sehingga mengondisikannya untuk melakukan kesalahan, dan memasukkan bola ke gawangnya sendiri untuk membuat skor menjadi 3-2 untuk Nerazzurri. Seminggu yang lalu, situasi yang kurang lebih sama juga terlihat di laga Inter Juve. Alessandro Costacurta kepada Sky Sport mengomentari kemenangan 4-2 Inter melawan Roma dengan mengatakan, tidak cukup bukti untuk Dybala dan Lukaku. Namun, jangan lupakan siapa yang ada di depan mereka. Inter punya pertahanan yang kebobolan sangat sedikit gol, Roma bermain bagus, mereka tidak terbantu oleh dua juara mereka karena back Inter sangat kuat. Inter adalah salah satu tim terkuat di Eropa, jangan lupakan itu. Marcus Thuram kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Roma mengatakan, saya mencoba membantu tim seperti di setiap pertandingan, saya senang hari ini saya berhasil. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit melawan lawan yang memainkan sepak bola yang bagus, kami meraih 3 poin, ini kemenangan yang bagus dan saya sangat senang. Asisten pelatih Inter, Massimiliano Faris kepada Inter TV mengatakan, kami memulai dengan baik di babak pertama, umpan-umpan unggul, tapi Roma membalikkan keadaan. Kami gagal memaksakan sikap kami, saat jeda, kami berbicara satu sama lain dan melakukan koreksi. Para pemain siap menyerap ajaran kami dan hari ini kami telah menunjukkan hal itu. Pertandingan ini bisa menjadi iklan yang bagus untuk sepak bola Italia di luar negeri, kecepatannya tidak menurun, intensitasnya tinggi hingga akhir. Lautaro adalah pencetak gol kami, tapi Thuram mencetak gol, para bek mencetak gol, Arnautovic dan Sanchez juga memasuki lapangan dengan baik. Ketika seseorang mencetak gol, semua rekan satu tim bersukacita untuknya, bahkan di bangku cadangan, menurut saya, ini akan membantu kami bergerak maju dengan cara terbaik. Alessandro Bastoni kepada Inter TV mengatakan, terlepas dari gol pribadi, di babak pertama kami tidak memasuki lapangan dengan kepala kanan.
Saat jeda kami berbicara satu sama lain dan kemudian kami kembali ke lapangan dengan sikap yang benar. Di babak pertama mereka lebih antusias dan memiliki keinginan lebih untuk menang daripada kami, tetapi pada akhirnya yang penting adalah siapa yang tetap bertahan hingga akhir dan untungnya kami menang pada akhirnya. FC Internews melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi hari ini memberikan istirahat kepada para pemainnya, sama seperti yang terjadi pekan lalu usai sukses mengalahkan Juventus, latihan akan kembali dilanjutkan besok. Francesco Acerbi juga akan diperiksa besok dan akan dievaluasi apa yang harus dilakukan. Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, saya menyarankan 3 kata yang menurut pendapat saya sempurna untuk mendefinisikan Inter, yaitu kekuatan, pengalaman, teknik. Saya bisa menambahkan kata-kata lain, namun saya percaya bahwa arti dari tim Simone Inzaghi terutama terletak pada istilah-istilah ini. Melawan Roma di Olimpico, Nerazzurri menunjukkan kekompakan yang luar biasa, kedewasaan yang luar biasa, dan semangat pengorbanan. Kekuatan, pengalaman, dan teknik anak asuh Inzaghi dikombinasikan dengan permainan yang perlahan-lahan menjadi semakin Eropa telah membuat perbedaan. Sekarang akan dinilai bahwa dengan keberhasilan ini, Inter telah mematikan kejuaraan dan mengambil separuh Scudetto. Saya akan menunggu sebelum bersukacita, karena sepak bola telah mengajari saya bahwa segalanya mungkin terjadi dan cepat atau lambat, momen sulit pun akan tiba dan Anda harus siap menghadapinya. Saya yakin, jika jalur ini terus berlanjut, Inter akan mampu mencapai tujuan-tujuan besar baik di Italia maupun di Eropa. Simone Inzaghi telah membuat langkah maju yang penting. Awalnya dia adalah seorang ahli taktik. Sekarang dia sedang berkembang dan dia mendekati sosok ahli strategi yang diperlukan jika kami ingin memenangkan Piala Eropa. Bagi saya, Inter adalah satu kesatuan yang bergerak maju mengikuti rencana taktis yang jelas, ada proyek, ada ide-ide, dan dalam jangka panjang, hal ini akan membawa perbedaan. Filippo Tramontana kepada FC Internews mengatakan, Inter adalah sebuah tim yang terus membuat saya takjub, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah babak pertama, saya juga akan menandatangani hasil imbang, tapi sebaliknya kemenangan lain telah tiba. Sommer melakukannya dengan baik, semua orang melakukannya dengan baik. Dilansir FC Internews, beberapa hari sebelum pertandingan melawan Inter, Salernitana mencoba melakukan perubahan dengan mengganti pelatihnya. Setelah pemecatan Filippo Inzaghi, Salernitana meresmikan kedatangan Fabio Liverani. Corriere della Sera mengabarkan bahwa Inter meluncurkan seruannya untuk kejuaraan. Pada tahun 2024 ini Inter selalu menang, 7 dari 7 pertandingan Nerazzurri, 5 di Liga dan 2 di Piala Super, dengan tingkat daftar tim yang dikalahkan adalah Lazio, Napoli, Fiorentina, Juventus dan Roma. Inter kuat, matang, menarik, dominan, dan kelebihannya bersifat kolektif. Marotta dan Ausilio tidak membuat pilihan yang salah, Simone Inzaghi mampu meningkatkan semua pemainnya. Kemenangan di Olimpico merupakan kemenangan yang bahkan lebih berharga dibandingkan kemenangan melawan Juventus. Sekarang tujuannya adalah mengumpulkan lebih banyak poin melawan Salernitana, Lecce dan Genoa untuk mengamankan tempat pertama. Republika mengabarkan bahwa sebagian besar perbedaan di lapangan saat melawan Roma sebenarnya ditandai oleh performa Marcus Thuram. Perancis di satu sisi dan Belgia di sisi lain, Romelu Lukaku luluh ketika keadaan menjadi sulit. Dilansir FC Internews, Amadeus yang merupakan fans Inter mengatakan, saat ini satu-satunya keinginan besar adalah menaruh bintang kedua di dada. Maaf atas penyimpangan sepak bola, saya hanya memikirkan waktu luang, berkumpul dengan keluarga dan melihat beberapa pertandingan Inter lagi. Saya secara terbuka berterima kasih kepada Inter karena mereka mengizinkan saya menikmati Sanremo dengan sangat tenang.
Massimiliano Allegri dalam konferensi pers jelang pertandingan antara Juventus dan Udinese mengatakan, Inter melakukan hal-hal luar biasa. Pada tahun 2024 ini, mereka telah memainkan 7 pertandingan dan memenangkan semuanya. Saat ini, tim terkuat berada di puncak kejuaraan, mereka adalah favorit sejak awal dan akan sampai akhir.